Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bertemu kembali dengan Pak Nabil pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita dan berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada minggu ini kita masuk pelajaran 9, indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran, submateri B, tadarus Al-Quran. Tujuan pembelajaran. Siswa dapat mengetahui makna tadarus Al-Quran. Siswa dapat menyebutkan cara tadarus yang baik dan manfaat dari tadarus Al-Quran. B. Tadarus Al-Quran. Apakah tadarus itu? Tadarus berasal dari kata darosa, yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Tadarus Al-Quran berarti mempelajari Al-Quran. Tadarus dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama, baik di rumah, musola, ataupun di masjid. Kegiatan tadarus pada umumnya dilakukan di masjid atau di musola setelah sholat tarawih. Pada masa Nabi Muhammad SAW, kegiatan tadarus Al-Quran dilakukan dengan berbagai cara. Ada sekedar membaca hingga khatam, ada yang menghafalnya, dan ada pula yang mempelajari isi kandungannya. Tata cara tadarus yang baik. Membaca Al-Quran tidak sama seperti membaca kitab ataupun buku lainnya. Membaca Al-Quran hendaknya memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut. 1. Ketika akan membaca Al-Quran, hendaknya berwudu terlebih dahulu. 2. Mengawali dengan membaca ta'awuz dan basmalah. 3. Di tempat yang bersih. 4. Berbusana bersih dan menutup aurat dengan rapi. 5. Dianjurkan menghadap kiblat. 6. Membaca Al-Quran dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. 7. Membaca dengan suara sedang. 8. Tidak berbicara dan bersenda gurau atau bercanda. Tadarus Al-Quran sebaiknya dibimbing oleh orang yang sudah mahir membaca Al-Quran, supaya bacaannya dapat ditingkatkan melalui bimbingannya. Manfaat tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran mengandung banyak manfaat, antara lain seperti berikut. 1. Menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. 2. Memperlancar membaca Al-Quran. 3.
terlatih membaca dan mencintai Al-Quran. 4. Mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Memperoleh ilmu tentang Al-Quran. 6. Memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak soleh dan soleha, diharapkan kalian dapat bersemangat untuk mempelajari Al-Quran bersama-sama, terlebih pada saat bulan Ramadan, karena semua amal kebaikan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Sikapku, insya Allah aku selalu tadarus Al-Quran dengan baik di rumah, di masjid, maupun di sekolah. Latihan 1. Apa arti dari tadarus Al-Quran? 2. Tulislah tata cara tadarus Al-Quran yang baik. 3. Tulislah manfaat dari tadarus Al-Quran. 4. Pada masa Nabi Muhammad SAW, tadarus Al-Quran dilaksanakan dengan cara apa saja? Sebutkan. 5. Tulislah ayat Al-Quran beserta artinya yang menjelaskan tentang Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, telah selesai pembelajaran kita pada minggu ini. Berjumpa kembali minggu depan, insya Allah. Mari sama-sama kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.